Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Kali ini berlaku selamanya ya. Kapanpun kamu nonton di sini ini berlaku ya. Walaupun di sini aku tarik energi di bulan Agustus 2021. Kalau semisal kamu nonton di tahun 3000 misalnya, ini berlaku. Jadi ini berlaku selamanya ya. Oke, kali ini dengan judul apa sih yang saat ini ingin dia katakan? Sekali lagi, apa sih yang saat ini ingin dia katakan? Dia di sini bisa pasangan kamu, dia di sini bisa mantan kamu, dia di sini bisa seseorang yang sempat PDKT dengan kamu. Nah, aku mau tahu di sini apa yang saat ini ingin dia katakan kepada kamu. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Mohon maaf ya sebelumnya, saya bukan reading di ruang konten lagi, ya, bukan reading di ruang YouTube lagi, karena ruang YouTube saya itu bersebelahan dengan ruang JYM, ruang ngejam gitu. Sedangkan Umi saya lagi ngejam. Otomatis kan kalau ngejam kan ada musiknya teman-teman. Nah YouTube itu nggak boleh ada musik ya, karena termasuk pelanggaran ini peraturan YouTube. Jadi ini aku ngontenin di ruang makan. Nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi ini bagaimanapun general reading, ini bacaan umum. Kenapa? Karena yang nonton video aku di sini berbagai perbedaan kelahiran tentunya. Itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali, bisa jadi. Bukan energi kamu, bisa jadi. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Silakan teman-teman screenshot aja, nggak apa-apa. Tapi aku tidak hanya membuka pelayanan konsultasi aja. Tapi aku juga ada mengenai pengobatan tenaga dalam untuk 3 penyakit ini ya. Untuk pendaftaran maupun untuk info lebih lanjut, silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya ini ya. Saya tegaskan jangan telepon, jangan SMS, oke? Kalau masih bingung silakan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal, karena aku tidak mau berlama-lama dengan durasi. Langsung aja ya. Buat kamu yang pilih nomor 1 di sini, apa sih yang saat ini ingin dia katakan ya? Dia di sini bisa pasangan kamu, bisa mantan kamu, bisa seseorang yang sempat PDKT dengan kamu. Apa yang saat ini ingin dia katakan? Yuk kita lihat di sini. Ini ada kartu Two of Wands. Ini ada kartu Seven of Pentacles. Ini ada kartu The Tower. Oh, oke. Ini kalau semisal sekalipun ini posisinya adalah seseorang sedang PDKT sama kamu, atau bahkan ini adalah pasangan kamu sekalipun, tapi ini kondisinya udah lost contact ya. Kondisinya kamu sama dia udah lost contact, saya melihatnya. Teman-teman, ini tuh sebenarnya yang ingin dia katakan ya. Dia di sini ingin sekali kamu kembali merespon dia. Dia ingin sekali minta maaf sama kamu, kemudian kamu memaafkan dia, seperti itu. Terus dia ingin sekali WhatsApp kamu, ingin chatting kamu, ingin telepon kamu, dia ingin kamu meresponnya, seperti itu teman-teman ya. Ini ada 2 tongkat masalahnya di sini. Kurasa sih dia udah punya pasangan deh di sini ya. Oke, kurasa kamu di sini sebagai orang ketiga posisinya, atau selingkuhannya di sini. Tapi ini vice versa ya, bisa terbolak-balik. Jadi itulah kelemahan nonton YouTube. Kecuali kamu konsultasi pribadi, maka tidak akan pernah terbolak-balik energinya dan benar-benar energi kamu gitu. Tapi kalau di sini bisa saja bukan energi kamu dan terbolak-balik, itulah kelemahannya ya. Saya nggak mau tahu itu. Kalau emang terbalik silakan dikondisikan sendiri. Saya mau ngebaca sesuai dengan di tebaran saya. Kalau di tebaran saya di sini posisinya si dia udah punya pasangan dan kamu sebagai orang ketiga atau selingkuhannya. Jadi kamu bukan diselingkuhi, tapi kamu selingkuhannya di sini teman-teman ya. Saya melihatnya sekali lagi kondisi kalian sedang lost contact ya. Oke, aku akan jelasin satu persatu dari yang PDKT dulu nih. Teman-teman, ku kasih tahu ya. Seseorang yang PDKT sama kamu di sini ya, dia ini udah punya pasangan ya. Oke, tapi ini berharap bisa PDKT lagi sama kamu. Saya melihatnya kamu lagi udah nggak lancar lagi komunikasi sama dia ya kan. Nah dia ini berharap kamu merespon dia. Jadi dia di sini punya niatan, punya keinginan untuk menghubungi kamu lagi, WhatsApp kamu, telepon kamu, video call kamu misalnya. Tapi masih menunggu waktu yang tepat di sini ya.
Apa Kak yang ingin dia katakan? Yang ingin dia katakan adalah, kamu mau nggak jadi pacar saya? Kamu mau nggak jadi pacar saya? Itu di sini ya. Yang ingin dia katakan kepada kamu. Cuman aku ragu dengan kartu Pentacles ini, karena Pentacles itu yang berhubungan dengan materi, pekerjaan, bisnis, pendidikan. Contoh misalnya dia rekan teman kuliah kamu di kampus, misalnya dia kakak kelas kamu nih. Oh sorry, dia bawahan kamu nih. Adik kelas maksudnya. Ya, adik kelas maksudnya, adik angkatan gitu loh ya. Semisal dia adik angkatan kamu ya teman-teman. Nah dia ini ingin sekali ngajak kamu itu pacaran. Ya, yang ingin dia katakan sama kamu, mau nggak kamu jadi pacar saya, kayak gitu. Tapi ini orang juga ada keinginan untuk dibantu ya dalam pendidikannya. Contoh misalnya dia sedang menggarap skripsi misalnya, jadi dia pengen ngubungin kamu, dia pengen kamu dapat apa ya, si dia dapat pencerahan ya mengenai skripsi dia gitu loh, ingin segera lulus. Nah gitu loh, jadi di sini ada sesuatu yang mana ingin memuluskan niatnya di sini, seperti itu ya, ingin memuluskan di sini. Tapi saya nggak yakin juga sih, tunggu dulu deh, maksudnya gimana ya. Saya juga nggak berani sih, karena aku nggak berani kalau hanya 3 kartu ini ya teman-teman. Sebentar, kenapa muncul 2 tongkat di sini? Kenapa muncul 2 tongkat? Kenapa? Kita lihat di sini ada kartu Ten of, nah, kan benar kan, Ten of Pentacles. Oh, oke. Oh, kesuksesan, bener yang aku katakan tadi ya. Bener ya. Bener yang aku katakan tadi. Cuman aku kenapa kok mending klarifikasi aja, karena kartunya hanya 3, nggak berani, takutnya salah ya. Ternyata apa yang aku katakan tadi itu benar di sini ya. Kamu dirasa memiliki suatu kelebihan. Contoh misalnya kamu dianggap pinter nih di perkuliahan. Jadi ini orang pengen sekali jadi pacar kamu. Nah dengan menjadi pacar kamu kasih pencerahan dia untuk menggarap skripsi dia, seperti itu, paham ya? Jadi ada bantuan. Jadi nggak impas gitu, ada keuntungannya seperti itu. Kalau kamu tanya, Kak, apakah dia ada cinta kepada saya? Ini sih lebih kepada ini sih teman-teman. Enggak, belum pada cinta di sini pada kamu. Cuman kamu dirasa bagus pemikirannya ya. Kamu dirasa memiliki visi dan misi yang sama di sini, teman-teman. Dengan dia, ya kamu cocok. Apa yang menjadi tujuan di pikiran kamu, apa yang menjadi cita-cita di pikiran kamu, visi dan misi kamu itu banyak sekali kesamaan dengan dia gitu loh, teman-teman ya. Itulah mengapa yang aku contohkan tadi ya, yang PDKT. Kalau semisal ini orang adalah pasangan kamu, saya melihatnya ini lebih kepada materi ya. Itu kan tadi kan aku contohkan masih mahasiswa kan. Kalau bukan mahasiswa, dia ini pengen sekali teman-teman ya, kamu lancar komunikasi sama dia. Jadi kalau dia memulai komunikasi sama kamu itu direspon baik sama kamu. Nah yang ingin dia katakan tuh, mau nggak kamu jadi pacar saya? Nah gitu loh. Cuman ini di pikirannya tuh belum berani ngomong ya, karena Seven of Pentacles dapatnya. Belum berani ngomong, tapi sudah ada di pikiran dia untuk ngomong kepada kamu, tapi nunggu keberaniannya katanya. Untuk saat ini hati saya belum berani, belum siap, masih ada rasa malu, gengsi. Nah gitu loh. Jadi ini ada potensi menghubungi ya, apalagi Three of Wands dapatnya, ada potensi menghubungi. Cuman kan ini kan lost contact kan posisinya yang gue bilang tadi kan. Nah ini ada potensi ya, ada potensi menghubungi di sini. Cuman katanya nunggu mood ya, nunggu hatinya udah nggak gengsi lagi gitu loh ya. Oke. Kalau semisal ini adalah pasangan kamu, dia ini pengen sekali balikan dengan kamu teman-teman ya, pengen balikan. Tapi hati-hati teman-teman, ini bukan murni cinta kepada kamu ya. Tapi walaupun ini orang bukan murni cinta kepada kamu, niatnya serius kepada kamu, ingin pernikahan dengan kamu di sini ya.
Kenapa? Karena kamu dirasa memiliki visi dan misi yang sama, termasuk dalam hal mengejar kesuksesan. Pemikiran kamu tuh bagus teman-teman dalam menstrategikan masa depan ya, dalam menstrategikan kesejahteraan perekonomian ya. Nah, kamu tuh bagus berpikirnya. Ya, kamu tuh pekerja keras ya, kamu sukses. Nah, sama dengan dia yang mana dia juga tipe orang yang bekerja keras kata dia. Aku juga suka sama orang yang eh, bekerja keras. Aku sendiri suka bekerja keras. Aku sendiri senang ya apabila diri aku tuh tidak membuang-buang waktu ya. Jadi waktu itu bagi dia adalah uang lah kayak gitu. Ini yang berhubungan dengan kayak gitu ya, kesuksesan ya, masa depan yang cerah seperti itu. Kamu dirasa memiliki visi dan misi yang sama. Jadi teman-teman, aku melihatnya di sini orang ini niatnya bagus kepada kamu. Jadi di sini pengen balikan sama kamu, bahkan di sini pengen menikahi kamu ya, karena ada Ten of Pentacles di sini. Cuman saat ini memang kondisinya dia udah punya pasangan di sini ya. Berarti teman-teman, sebelum dia pacaran sama kamu, dia ini udah punya pasangan loh ya. Kalau ini adalah mantan kamu ya, sama ini juga pengen balikan sama kamu, karena ternyata dirasa hanya kamu yang memiliki visi dan misi yang sama seperti dia gitu loh. Cuman saat ini dia udah punya pasangan. Kurasa pasangan itu sebelum pacaran sama kamu ya. Contoh nih, misalnya kamu bernama Michelle. Sebelum jadian sama kamu Michelle, dia tuh punya pacar namanya Helen misalnya. Nah, sampai sekarang sama si Helen nih, masih jalan sama si Helen gitu loh. Justru sama kamu sebagai orang ketiga di sini yang baru jadian sama dia ya, itu putus malah di sini. Malah dia sama Helen yang langgeng gitu. Tapi justru dia ini merasa antara Helen antara kamu dan Helen ya, itu dia merasa lebih cocok bersama kamu karena dirasa kamu itu memiliki visi dan misi yang sama. Yang seperti aku katakan tadi ya, kamu tipe orang yang bekerja keras ya, kamu pengejar kesuksesan seperti itu. Kamu benar-benar menstrategikan masa depan kamu dengan penuh tertata gitu loh teman-teman. Oke. Nah, dia suka gitu loh. Jadi intinya di sini mau pasangan kamu ya, mau mantan kamu ini pengen baikan lagi, kembali baik hubungannya di sini. Kalau ini PDKT sama kamu, dia ingin sekali ada hubungan dengan kamu. Jadi kalau yang pasangan, apa yang ingin dia katakan? Jadi dia pengen minta maaf ya. Maafin aku ya gitu loh ya. Maafin aku ya gitu. Terus dia pengen ceritakan semuanya ya mengenai unek-unek dia. Dia pengen ceritakan semuanya kesalahpahaman yang kemarin gitu loh ya, sampai kalian putus gitu. Terus dia juga pengen ngajak kamu menikah. Mau nggak kamu nikah dengan saya? Nah gitu, itu yang ingin dia katakan. Kalau ini mantan kamu ya teman-teman, yang ingin dia katakan adalah gini ya, maaf ya, kamu mau nggak terima aku lagi? Nah gitu, kita pacaran lagi yuk, kita balikan yuk. Nah gitu ya. Kemudian dia juga akan berkata, ternyata selama saya putus dari kamu, saya belum menemukan seseorang yang memiliki visi dan misi yang sama seperti saya. Saya hanya dengan kamu ternyata saya merasakan banyak sekali kecocokan. Nah gitu loh teman-teman. Dan dia ingin berkata, mau nggak kamu balik sama saya, mau nggak kamu nikah sama saya. Nah itu yang ingin dia katakan kepada kamu ya, Ten of Pentacles di sini. Oke. Dia pengen menghubungi kamu lagi, minta maaf, pengen CLBK, pengen ngajak kamu nikah gitu ya. Itu yang ingin dia katakan kepada kamu. Di sini energi yang paling mendominasi dari Aries ya, tapi kamu juga dealing dengan Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Cuman yang paling kuat dari Aries nih, kuat banget. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2, apa sih yang ingin dia katakan kepada kamu? Dia di sini bisa pasangan kamu, bisa mantan kamu, bisa seseorang yang tadinya sempat PDKT dengan kamu. Apa yang ingin dia katakan? Dan ini berlaku selamanya ya. Kapanpun kamu nonton video aku di sini, ini masih berlaku ya. Ada kartu The Star, Ten of Cup, The Moon. Teman-teman, kalau The Star dalam sebuah hubungan itu kurang baik energinya ya. Tapi kalau apalagi diperkuat sama kartu The Moon di sini ya. Ini kurasa ini ada energi negatif di sini. Tapi kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah ada cinta di hati dia untuk saya, Kak? Ini cintanya dalam kepada kamu. Beda dengan nomor 1 ya. Nomor 1 ini bukan ada cinta, tapi dirasa memiliki visi dan misi yang sama sehingga ada gambaran ingin menikah akhirnya ya, karena
dirasa sepemikiran seperti itu. Nah, kalau di sini ini cinta, ya, ini ada cinta dan bahkan dalam banget cintanya sama kamu, dalam banget ya. Ten of Cup dapatnya di sini, dalam banget cintanya sama kamu, teman-teman. Oke, jadi gini ya, aku melihatnya. eh jadi pasangan kamu di sini, kalau ini pasangan kamu, enggak deh, dari PDKT dulu. Ya, dari PDKT pasangan mantan ya urutannya ya, sama kayak nomor satu tadi ya. Oke, untuk yang PDKT nih, ini kan kartu harapan ya kan, ini artinya orang ini suka sama kamu ya, orang ini suka sama kamu, cuman ini orang kayak merasakan disia-siain sama kamu ya. Oke. Padahal di sini dia merasakan kecocokan sama kamu. Dia merasakan banyak sekali kecocokan dengan kamu, teman-teman. Dia merasakan kenyamanan ketika bersama kamu. Cuman ini orang apa ya? Dia rasa di sini sudah memberikan kode ya, teman-teman. Tapi kamu nggak paham kata dia. Ya, tapi ini bertanya-tanya, dia yang nggak paham atau memang dia nggak pernah suka sama saya dan dia udah punya pasangan. Ini bertanya-tanya di pikirannya di sini, teman-teman ya. Nah, dia ini berharap ya, apa yang ingin dia katakan sama kamu, teman-teman. Dia ingin sekali berkata kepada kamu, tolong dong kalau aku chatting dibales ya, gitu loh. Tolong dong sering-sering chatting sama aku ya, nah gitu loh. Mau nggak ketemuan sama aku? Gitu ya. Mau nggak misalnya nih weekend bareng sama aku, mau nggak sekali-kali yuk kita hangout yuk, nah gitu loh. Mau nggak kamu aku traktir. Nah, itu sebagai bentuk dia ini apa ya, ingin memiliki kamu seperti itu. Langkah awal ingin memiliki kamu. Nah, itu ini kalau ini PDKT kamu itu di sini, mau nggak kamu? Terus dia di sini pengen nembak kamu ya, mau nggak jadi pacar aku? Nah gitu. Oh ya, kamu udah punya pacar belum? Nah gitu. Apa kamu juga suka ya sama saya? Nah, itu yang ingin dia katakan kepada kamu kalau misal dia adalah PDKT kamu ya. Kenapa? Karena kartu The Moon ini kartu tanda tanya yang membuat pikirannya tuh bertanya-tanya, teman-teman. Jadi di sini aku melihatnya dia ini udah berusaha kasih kamu kode ya. Tapi kata dia kamu seolah gini loh ya, dia nggak paham ya. Jadi kata dia kamu itu nggak paham dengan kode dia, atau kamu memang nggak suka sama dia dan kamu udah punya pasangan gitu loh. Nah, itu yang membuat dia di sini bertanya-tanya. The Moon ya, The Moon kan identik dengan misteri, jadi masih misterius gitu, masih misteri, teman-teman. Oke, jadi yang ingin dia katakan seperti itu ya. Selanjutnya ya, urutan ya buat yang pasangan. Kalau semisal ini pasangan kamu, kurasa hubungan kamu di sini sedang ada masalah ya. Karena kartu The Star ini nggak bagus untuk yang hubungan, untuk yang berpacaran, untuk yang couple ya. Ini nggak bagus kalau The Star muncul. Berarti ada masalah kalian. Yang ku katakan tadi ya, ini mau kondisi kamu di sini udah jadi mantan, mau kondisi kamu ini masih pacaran posisinya. Intinya kalau berbicara cinta, perasaan cinta, kamu pada kondisi aman. Karena rasa cinta dia kepada kamu sangat dalam. Rasa sayang dia kepada kamu sangat dalam. Harapan dia untuk berhasil di hubungan bersama kamu itu sangat dia harapkan. Besar sekali harapannya, teman-teman. Oke. Dia ini merasa bahagia ya memiliki kamu. Dia bersyukur kepada Sang Maha Kuasa memiliki kamu, dipertemukan dengan kamu, apalagi merasakan menjadi pasangan kamu. Seperti itu, dia bangga memiliki kamu, teman-teman. Oke. Kamu kalau berbicara itu pada kondisi aman kamu, karena dia benar-benar sangat mencintai kamu. Malah ini tuh ya di pikirannya gitu, justru kamu di sini yang dirasa banyak kejanggalan dari kamu, karena kamu dirasa di sini kayaknya kamu hanya terpaksa ya mau sama dia. Kayaknya kamu tuh udah nggak mau, kayaknya kamu nggak mau deh sama dia gitu loh, teman-teman. Kayaknya kamu punya pasangan deh, nah gitu loh. Karena ini orang setelah menilai kamu ya, kayak banyak yang menjanggal dari kamu. Nah, ini bertanya-tanya dia di sini ya. Apakah dia ini sudah punya pasangan gitu ya? Apakah si dia ini sebenarnya nggak tega sama saya, pengen putus dari saya, pengen berpisah dari saya, cuman nggak tega, cuman kasihan. Nah gitu loh, teman-teman.
Nah, ini masih misteri di pikiran dia. Apakah dia udah bosen ya sama saya? Karena kamu dirasa banyak sekali perubahan gitu ya. Ada kartu the moon di sini yang membuat dia di sini sedih, teman-teman. Nah, apakah yang ingin dia katakan? Kalau yang berpasangan di sini, yang ingin dia katakan kepada kamu, aku mencintai kamu. Rasa cinta aku, rasa sayang aku kepada kamu sangat dalam loh, ya. Aku bangga memiliki kamu. Ya. Aku bersyukur kepada Tuhan memiliki kamu, ya. Aku bahagia bila kamu telepon aku, hubungi aku, chatting aku. Aku tuh serasa bahagia banget. Seberat apapun masalah yang aku alami, tapi tuh kalau udah ada kabar dari kamu, kamu telepon aku tuh serasa bahagia banget, tau gak sih? Yang tadinya masalah tuh serasa berat banget di hati aku, beban banget di hati aku jadi berkurang karena ada telepon dari kamu. Aku bisa video call dengan kamu, aku tuh seneng banget. Nah gitu loh teman-teman. Oke. Ten of Cup juga memunculkan aku ingin sekali membawa kamu ke jenjang lebih serius ya, dan aku tidak ingin berjauh dari kamu. Jadi kalau misalnya kita nanti menikah ya, aku maunya tuh tinggal satu atap dengan kamu, nggak boleh berjauhan, aku nggak mau. Contoh semisal dia seorang kontraktor, yang namanya kontraktor kan pasti ada proyek di mana-mana ya teman-teman ya. Bisa di Jakarta tiba-tiba ada proyek, bisa di Surabaya tiba-tiba, bisa di Makassar tiba-tiba. Contohnya kayak gitu. Nah, misal dia seorang kontraktor nih, ya kan, yang kerjanya itu jauh dari istri, dia akan berkata begini sama kamu. Nanti kalau kita udah menikah ya, kamu nggak boleh sendirian. Jadi kemanapun aku ada proyek, kamu harus ikut. Pokoknya kita selalu tinggal satu atap. Nah gitu loh. Itu yang ingin dia katakan kepada kamu, teman-teman. Oke. Nah ini ada kartu the moon. Kamu kenapa gitu ya? Kamu kenapa sih sama aku kok berubah? Apa kamu udah bosen ya sama aku? Atau kamu selama ini sebenarnya pengen putus ya dari aku, cuman kamu karena kasihan ya sama aku. Kamu nggak tega ya sama aku. Jadi kamu apa ya, memang tidak keluar kata putus dari lidah kamu, tapi kamu apa ya teman-teman, terpaksa menjalani hubungan ini karena kasihan sama aku. Nah gitu loh, itu dia pengen bertanya ya. Nah kalau ada kartu The Star gini, apa yang ingin dia katakan kepada kamu? Yang gue bilang tadi sama ya, yuk kita nikah yuk gitu loh ya, yuk kita nikah yuk. Aku harap kamu benar-benar mencintai aku. Aku harap kamu tidak bermain rahasia di belakang aku, karena aku melihat kamu tuh ada perubahan selama ini. Nah gitu loh, apalagi sampai ada orang ketiga, saya sangat tidak mau. Saya berharap kamu mencintai saya dengan penuh ketulusan ya, dengan dan kamu setia kepada saya. Kita nikah yuk. Harapan aku bisa menikah dengan kamu. Harapan aku kita tinggal bersama, kita bahagia bersama selamanya. Nah gitu loh ya, itu yang ingin dia katakan kepada kamu. Ini bagus banget teman-teman energinya teman-teman ya. Aku nggak perlu buka kartu lagi. Kenapa? Karena pembacanya udah jelas di sini. Beda dengan nomor 1 tadi ya. Nomor 2 ini jelas sekali. Aku nggak perlu buka kartu yang banyak banget. Udah bisa kebaca, langsung dipahami gitu loh. Gampang pembacaannya. Ya. Oke. Jadi itu yang ingin dia katakan kepada kamu. Kalau dia ini adalah mantan kamu, dia pengen sekali ngajak balikan. Ya. Dia berharap begini loh ya teman-teman. Saya melihatnya kalau ini adalah mantan kamu. Apa kamu sudah punya pacar baru? Kata dia ya, ada kartu the moon di sini. Apakah kamu udah nggak cinta sama aku? Apakah ada seseorang yang sudah kamu cintai saat ini yang melebihi rasa cinta kamu kepada saya? Nah gitu loh. Apa kamu mau menikah dengan saya? Nah gitu. Apa kamu masih mau ya selalu bersama saya? Karena Ten of Cups ini mengartikan selalu bersama ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini begini, rasa cinta kamu kepada saya semakin pudar atau gimana? Atau kamu makin cinta sama saya? Atau udah nggak sama sekali? Atau kamu udah mencintai orang baru? Sehingga sama aku udah lupa nih, udah nggak ada cinta lagi sama aku. Nah itu yang ingin dia katakan. Apakah kamu udah punya pacar baru nih yang bikin kamu bahagia? Nah itu yang ingin dia katakan kalau dia mantan kamu ya. Apa kamu mau kembali sama aku? Apa kamu mau menikah dengan aku? Nah ya,
Ini bagus banget energinya nomor 2 di sini, tapi bagaimanapun ini general reading ya. Jadi pasti kecil sekali yang ketarik energi kamu, atau bisa jadi bahkan bukan energi kamu sama sekali. Ya, jadi jangan terlalu yang gimana-gimana juga ya teman-teman. Mending kalau ada energi begini ya, positif banget kayak gini, kamu berdoa kepada Sang Maha Kuasa, semoga ini benar-benar terjadi gitu loh ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Pisces yang paling kuat ya energinya. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 3 di sini. Apa sih yang ingin dia katakan kepada kamu saat ini? Dia di sini bisa pasangan kamu, bisa mantan kamu, bisa seseorang yang PDKT sama kamu. Siapa dia? Siapapun dia di sini, aku mau tahu. Yang ingin dia katakan kepada kamu saat ini itu apa? Ace of Pentacles, Two of Swords, Eight of Swords. Ini ada keraguan teman-teman di sini. Ya, ini Eight of Swords di sini kurasa kalian ada yang sudah menikah ya. Ya, ada yang sudah menikah di sini. Bisa kamu yang sudah menikah, bisa si dia udah mau nikah. Berarti di sini udah kebaca cinta segitiga nih yang bergulir. Aduh, aku cegukan. Aku cegukan loh, mohon maaf ya. Oke. Oke. Sekali lagi, karena aku mendapatkan kartu ini berarti ini cinta segitiga nih bergulir ya. Dan ini cinta terlarang ya. Bisa kamu yang udah menikah, bisa si dia yang udah menikah, atau kalian berdua sama-sama udah menikah, bisa jadi. Ace of Pentacles berarti hubungan kamu sama dia kurasa saat ini kurang baik ya. Jadi di sini dia itu berharap komunikasi yang tadinya on off gitu ya lebih sering lagi nih, lebih banyak lagi komunikasinya, lebih sering lagi nih komunikasinya seperti itu ya. Tapi ini ada ketakutan ya, ada kartu dua pedang ya. Aduh, aku cegukan. Sorry ya. Dua pedang ini kemungkinan di sini kalau sama dua kartu kayak gini berarti ini tuh ada ketakutan kepada pasangan kamu ya. Karena kalau tebaran saya di sini kebetulan kamu yang diduga punya pasangan ya. Kamu punya pasangan gitu loh ya. Tapi ini vice versa, bisa terbolak balik. Kak, aku yang punya pasangan, dia belum, bisa jadi. Cuman kalau di posisi saya di sini, ini kamu yang udah punya pasangan dan dia ini mau komunikasi sama kamu, pengen lancar gitu komunikasinya, ada ketakutan ya, takut ketahuan pasangan kamu, seperti itu teman-teman. Oke, kita klarifikasi aja deh, ini maksudnya kenapa ini kok ada Ace of Pentacle ya, ini kayaknya butuh bantuan keuangan deh sama kamu ya, butuh bantuan keuangan di sini, Ace of Pentacles di sini ya. Tapi kita klarifikasi aja deh lebih tepatnya. Coba deh ya, aku baca nih ya. Ini kalau tanpa aku buka kartu lagi, dia ini pengen bantuan keuangan dengan kamu seperti itu ya. Tapi kata dia gimana caranya mau bantuan keuangan, aku mau komunikasi aja takut ketahuan pasangannya gitu loh. Jadi yang ingin dia katakan di sini tuh kayak kalau ini orang yang PDKT dengan kamu, dia pengen begini ya, kamu mau nggak jadi pacar saya, tapi kamu jangan bilang-bilang ke pacar kamu gitu loh ya. Karena dirasa di sini kamu punya pacar ya, kamu mau nggak PDKT sama saya, atau kamu mau nggak jadi pacar saya, padahal dia tahu kalau kamu punya pacar, tapi kata dia jangan ngomong-ngomong ya sama pacar kamu, nah gitu loh ya, kan beban ya di sini. Oh iya, sulit ya, ini hubungan yang ini loh, hubungan menikah di sini. Nah, the lover ya, ini perselingkuhan bener ya, two of cup ya, cinta yang baru adalah padahal udah punya pasangan, udah menikah ya. Kok kamu sama dia hubungannya di sini lagi off ya teman-teman, ada kartu justice di sini soalnya. Maaf aku buru-buru ngomongnya, kenapa? Karena maksimal sampai 33 menit karena aku pakai HP Samsung nggak bisa lama-lama. Jadi yang ingin dia katakan kepada kamu ya, ini kalau orang yang PDKT sama kamu ya, jadi gini, kamu mau nggak jadi pacar saya, tapi kamu jangan ngomong-ngomong ya sama pacar kamu, nah gitu loh ya. Nanti kalau komunikasi
kalau aku chatting kamu dibales dong. Nah gitu loh, itu yang pengen dia ngomong sama kamu. Terus dia pengen ngomong, kamu mau nggak kerja sama, berbisnis bareng sama saya. Nah gitu loh ya, bisnis bareng ternyata. Jadi bukan bantuan keuangan, ternyata pengen pengen bisnis bareng di sini. Kalau ini pasangan kamu, dia pengen ngomong begini ya, kamu mau nggak berarti ini kamu pada kondisi putus dong sama pasangan kamu kondisinya, karena justice di sini ya. Gitu loh ya, dia pengen rekonsiliasi. Aku minta maaf ya, maafin gue dong gitu loh. Kita baikan lagi ya gitu, kita pacaran lagi ya, tapi kamu rahasiakan ya, jangan sampai ketahuan suami kamu, jangan sampai ketahuan istri kamu kayak gitu. Ya teman-teman. Oke, kita balikan lagi ya. Oh ya, kamu mau nggak sama aku kerja sama bisnis nih, usaha bareng yuk, tapi kamu jangan sampai ketahuan ya kalau kita ada bisnis bareng, jangan sampai istri kamu tahu atau suami kamu tahu, seperti itu teman-teman ya. Itu yang pengen dia ngomong sama kamu ya. Kita balikan ya gitu, kita kerjasama nih dalam bisnis, tapi jangan ngomong sama suami kamu, istri kamu, jangan sampai tahu, dia tahu, jangan sampai cerita kalau saya pernah berhubungan sama kamu sebelumnya gitu loh, kan ini putus kan. Apalagi kita udah balikan lagi, jangan ngomong ya gitu, kita balikan lagi ya, kita baikan lagi ya. Nah gitu loh ya. Aku cegukan teman-teman, aku susah ngomong, aduh. Kan buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, apa Kak yang ingin dia katakan kepada saya? Dia ini loh, apa? Pingin sekali di sini balikan kepada kamu gitu, tapi karena kamu dirasa udah punya pasangan, ada ketakutan di sini. Jadi dia tuh pengen ngomong sama kamu, yuk kita CLBK yuk. Nah gitu loh. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, kira-kira ada cinta nggak Kak buat di hati dia untuk saya? Ada. Ini baik yang udah pasangan, mantan, ini ada cinta buat kamu. Tapi karena kamu udah punya pasangan, itu yang bikin dia di sini takut terlalu maju, artinya takut mau menikahi kamu gitu loh. Ya, karena apalagi di sini sebagian besar kamu udah menikah posisinya. Kalau ini PDKT ya, seseorang yang PDKT sama kamu udah suka sama kamu, pengen hubungan sama kamu sebenarnya, cuma karena kamu punya pacar, dia takut bersalah gitu loh teman-teman. Balik lagi yang mantan, jadi gini ya, yang pengen dia katakan sama kamu, mau nggak kamu CLBK sama saya, tapi jangan ngomong ya sama suami kamu, istri kamu, jangan sampai ketahuan kalau aku nih mantan kamu, apalagi sampai balikan lagi sama kamu, rahasiakan ya. Nah gitu loh, rahasiakan nih hubungan kita nih, rahasiakan. Terus kamu mau nggak sama aku bisnis bareng nih, aku ada usaha nih, yuk bareng-bareng yuk berbisnis. Nah gitu teman-teman. Oke, jadi itu yang aku lihat, yang ingin dia katakan kepada kamu. Aku mencintai kamu sebenarnya, hanya saja karena kamu udah punya pasangan sah di sini. Itu yang buat aku di sini nggak berani terlalu maju di hubungan ini. Ya hanya sekedar menjadi pasangan selingkuhan kamu aja. Yang penting aku udah bisa kembali kepada kamu, aku udah bahagia. Walaupun aku tidak bisa memiliki seutuhnya katanya ya. Jadi gitu. Aku nggak bisa lama-lama, mohon maaf karena aku pakai Samsung ya. Kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, thank you.